Oke, kembali lagi di channel Aris MTech. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita mencari artikel-artikel di jurnal internasional yang dapat kita jadikan sebagai sumber referensi atau rujukan untuk tugas kuliah atau untuk penelitian-penelitian teman-teman. Ya, jadi kemarin ada yang bertanya ke saya bagaimana cara kita mencari artikel-artikel di jurnal-jurnal internasional. Ya, sebenarnya saya sih bukan seorang peneliti yang atau yang sering mempublish artikel-artikel di jurnal internasional. Namun dalam hal ini saya hanya ingin berbagi tentang eh, teknisnya bagaimana kita mencari artikel-artikel di jurnal internasional. Jadi kalau mungkin ada yang ingin bertanya apakah saya ini seorang peneliti atau seorang yang sering menerbitkan artikel di jurnal-jurnal internasional. Saya bukan peneliti yang mahir ya, saya masih pemula. Tapi dalam kesempatan ini saya akan membuat sebuah tutorial atau memberikan atau berbagi pengetahuan bagaimana caranya kita mencari artikel di jurnal internasional seperti pertanyaan yang sudah diajukan ke saya. Oke, langsung saja kita buka salah satu browser yang ada di komputer. Di sini saya buka mungkin Opera browser. Ya, tergantung yang mana Anda suka. Nah, selanjutnya di sini saya bisa ketik langsung alamat situsnya. Di sini alamat situs yang kita jadikan rujukan untuk mencari artikel jurnal internasional atau jurnal internasional yaitu Skimajor ya. Ya, kita enter. Kemudian nanti di sini di halaman pertama muncul situsnya Skimajor Journal and Country Rank. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa Skimajor ini merupakan situs pengindeks jurnal-jurnal internasional. Di sini kita bisa tahu ranking dari sebuah jurnal itu sendiri dan ranking berdasarkan negaranya. Kemudian di sini juga ada tools untuk visualisasi ya, tools. Jadi Skimajor ini digunakan untuk apa? Yaitu untuk ranking jurnal-jurnal internasional yang sudah terindeks di Skimajor sendiri. Kemudian meranking berdasarkan negara. Dan yang ketiga adalah tools untuk memvisualisasikan baik itu topik keilmuannya dan sebagainya. Oke, langsung di sini kita untuk mencari jurnalnya kita bisa memasukkan nama jurnalnya atau judul jurnalnya. Kemudian kita juga bisa memasukkan ISSN dari jurnal tersebut atau kita memasukkan nama publishernya. Jadi judul jurnalnya bisa kita masukkan atau kita bisa memasukkan topik ya, topik jurnalnya. Contoh kemarin teman saya bertanya, Pak, bagaimana kita mencari jurnal internasional tentang manajemen? Nah, di sini saya coba contohkan, saya masukkan kata kuncinya yaitu manajemen ya. Kemudian saya enter atau klik ikon search. Oke. Setelah kita enter, maka di sini akan ditampilkan list jurnal-jurnal internasional. Di sini kita belum mengetahui rankingnya ya. Di sini hanya kita mencari nama-nama jurnal tersebut. Yang pertama ada
Academy of Management Journal, Strategic Management Journal, ada Academy of Management Review, dan masih banyak yang lainnya. Ada Management Science, Organization Science, dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa mencari yang mana R&D Management. Nah, kemudian ada juga di page selanjutnya, tinggal diklik ini next. Nah, ini dari yang ditampilkan ini dari 1 sampai 50 ternyata ada 1702 jurnal internasional tentang manajemen yang sudah terindeks di Skimagear. Oke, kita ambil salah satu contoh, misalkan kita ingin mencari jurnal tentang Academy of Management Journal ya. Nah, ini ada di Amerika. Nah, tempatnya di Amerika. Kita klik. Nah, kemudian selanjutnya kita cari homepage. Ya, jadi untuk mengunjungi situsnya kita cari link homepage-nya. Di sini kalau kita klik kita diarahkan ke situs jurnal itu sendiri. Namun sebelum mengarah ke sana mungkin sebagai bahan pertimbangan karena biasanya dosen kita itu meminta kita untuk mencari yang bereputasi. Ya, bereputasi itu yang saya pahami misalkan dia terindeks di jurnal internasional tetapi dia misalkan terindeks di apa namanya database pengindeks seperti Scopus. Di situ ada rankingnya, ada kuartilnya. Misalkan kalau Scopus biasa ada Q1, Q2, Q3 dan Q4. Nah, di bawahnya kita bisa lihat matriksnya. Di sini bisa kita lihat. Di sini topiknya Business and International Management, kemudian Business Management and Accounting, Management of Technology and Innovation, kemudian Strategi and Management. Kita tinggal arahkan kursor saja di matriksnya ini. Nah, ternyata di sini mulai dari tahun 1999 sampai 2019 ini status rankingnya itu di Q1 atau biasa kita sebut ranking 1 ya. Kemudian kita lihat di grafiknya. Di sini kita lihat dari 99 ini mengalami kenaikan ya. Di sini ada kenaikan di 2019. Ya, mungkin kenapa belum muncul di tahun 2020? Ya, kemungkinan di pengindeksnya ini belum mengupdate atau mungkin ada waktu-waktu tertentu atau berapa lama dia memasukkan update indeksnya. Kemudian ada informasi-informasi lain tentang grafiknya, yaitu total site-nya atau citasinya dan sebagainya. Oke, kita kembali ke homepage-nya. Sini misalkan kita ingin mengunjungi situs jurnalnya, kita langsung klik homepage. Di sini langsung kita diarahkan di situs jurnal itu sendiri, yaitu di aom.org. Nah, di sini kita lihat jurnal-jurnalnya. Nah, ini belum ditampilkan di sini. Nah, sekarang kita coba lihat di current issue. Ini untuk melihat daftar artikel yang baru terbit. Oke. Nah, di sini sudah tampil salah satu jurnal. Nah, ternyata kita di sini
mungkin tidak bisa di-download langsung karena di sini statusnya no access, bukan open access. Nah, kita buka salah satunya yang historical origin of file ownership structure. Oke, kita lihat salah satunya. Nah, ternyata di sini tidak ada link PDF-nya. Oh, ini mungkin ya. Kita lihat di view artikel. Oh, ini ada PDF. Nah, ternyata ini kita harus membayar $30. Kita harus pay per view access for what? 3 days. Akses untuk 3 hari. Oke ya. Jadi ini kita tinggalkan saja karena mungkin kita mencari yang tidak berbayar. Ya, kita close ini, kita kembali ke key majornya, kita back. Kemudian kita cari yang lain, jurnal yang lain. Siapa tahu artikelnya ada yang tidak berbayar. Oke, salah satu contoh. Ini Journal of Operation Management, Netherlands, Belanda. Oke, kita klik. Kemudian kita cari homepage. Nah, ini ternyata ada juga computer science. Subject area and category. Selain business management and accounting, strategy and management, juga ada topik tentang computer science atau ilmu komputer. Oke. Kita cari homepage. Ya, terlebih dahulu kita lihat matriksnya. Ah, ternyata ini juga semuanya Q1. Kita klik homepage. Oke, kita lihat artikel yang terbit. Nah, ini baru saja diterbitkan ini. First published 6 Januari 2021. Nah, ini kita lihat, misalkan kita klik PDF-nya, apakah bisa di-download langsung. Oke, ternyata di sini juga kita harus membayar, ya, berbayar. Ada yang sini bervariasi, ada yang bisa diakses 48 jam dengan biaya $7, ya lumayan juga. Tidak sampai 100 lah kalau $7 mungkin. Oke, kita coba klik. Nah, ternyata tidak bisa. Kita kembali lagi ke key major. Kita lihat jurnal-jurnal yang lain. Nah, misalkan information in and management. Oke ya. Nah, ini salah satu matriks. Kita lihat kuartilnya. Ternyata di tahun 99 untuk topik information system ini ternyata Q2. Nah, nanti di tahun-tahun berikutnya semuanya Q1. Oke, kita lihat homepage. Kemudian atau kita mau lihat di all issue. Nah, ini isu-isunya yang terbit. Ini sudah volume 58. Nah, ini ya, di tahun 2020 ini bisa kita lihat berapa kali dia terbit. Ya, kalau mungkin kita mau publish, kita lihat berapa kali dia terbit dalam setahun. Ternyata sini dia terbit sebanyak 8 kali, yaitu Januari, Maret, April, Juni, Juli, September, November, dan Desember.
Oke, kita coba buka yang di volume 58 isu 1. Karena di isu 2 ini Maret, ini masih dalam proses. Oke, kita lihat, ya mudah-mudahan ini tidak berbayar. Oke, ini kita ambil satu contoh, kita klik. Nah, ini tidak berbayar. Ini bisa kita download secara langsung. Nah, ini. Oke, untuk mendownload kita tinggal klik icon download yang ada di pojok kanan. Ini download PDF, atau mungkin Anda mau langsung print, ini bisa Anda klik print PDF. Oke, karena kita ingin download, maka saya klik download PDF. Nah, ini kita sudah download. Nah, sekarang kita tinggal mereview artikel tersebut. Kita melihat di mana ada letak relevansi antara penelitian kita yang akan dijadikan sebagai rujukan pada artikel ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai panduan untuk mencari jurnal-jurnal, artikel-artikel yang ada di jurnal internasional. Ya, jadi sekali lagi, saya bukan peneliti yang mahir, peneliti yang berkompeten. Saya hanya pemula dan ingin berbagi kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sudah share ke teman-teman. Oke, saya kira sekian, dan jangan lupa di subscribe channel Aris MTech, dan saya akan berbagi info-info menarik seputar teknologi informasi.